Sekarang sambil nunggu aja kita bahas-bahas soal dulu. Nah, soal nanti yang bakal dikasih itu soal OSK atau Olimpiade Sains Kota dari tahun kalau yang Teteh ambil tuh dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Nah, bahasan di sini tuh tentang materi yang udah dipelajarin sebelumnya, kayak tentang gravitasi, gaya sentripetal, sentrifugal, terus sama tentang Kepler. Jadi bahasanya nggak akan jauh-jauh dari situ, cuma kita latihan soal biar kita tahu, gimana sih bentuk-bentuk rumus-rumus itu kalau diaplikasiin di soal. Langsung aja ke nomor 1. Di sini belum, apa ya, soalnya masih cukup gampang. Nah, ini sambil ngerjain bareng aja ya. Pilihlah pertanyaan yang benar tentang hukum gravitasi Newton. 1, gaya yang bekerja pada koin yang jatuh bebas. Kalau gaya yang bekerja pada koin pasti udah tahu lah ya, itu pasti dipengaruhi oleh gravitasi. Terus gaya yang menyebabkan bulan mengitari bumi. Nah, buat gaya yang menyebabkan bulan mengitari bumi, itu kita misalkan di sini ada bulan, di sini ada Earth, ada bumi. Terus dikelilingin sama matahari sama bulan, aduh maaf, dikelilingin sama bulan. Nah, kenapa sih bulan ini tuh tetap ada di orbitnya gitu, nggak keluar atau nggak nabrak ke dalam bumi itu kenapa? Karena dia itu dipengaruhi oleh 2 gaya. Yang pertama, gaya keluar yang namanya gaya sentrifugal, terus gaya yang narik dia ke dalam yang namanya gaya gravitasi ya pasti. Gaya gravitasi. Nah, dari sini aja kita tahu kan, gaya gravitasi itu menyebabkan bulan mengitari bumi. Terus, gaya yang menghambat gerak pesawat saat lepas landas. Nah, misalnya di sini ada pesawat. Nah, nggak apa lah ya cerita ini pesawat. Terus di sini ada landasannya, terus dia mau berangkat ceritanya, mau lepas landas. Nah, pasti gaya pesawat tuh ke atas kan ya, karena dia mau terbang ke langit. Sementara gaya gravitasi yang kita tahu itu pasti arahnya ke bawah. Nah, tentu aja gaya gravitasi ini bakal ngehambat, pesawat untuk terbang ke udara. Berarti yang tadi pertama betul, terus yang kedua yang ini betul, dan yang menyebabkan meteoroid mengitari bumi adalah gaya gravitasi. Sebenarnya meteoroid mengitari bumi sama aja ya, kayak gaya tadi bulan mengitari bumi. Berarti yang kedua juga betul. Terus yang ketiga, ini hapus dulu deh biar nggak penuh. Nah, ya, yang ketiga, hukum gravitasi Newton dapat membuktikan hukum 3 Kepler. Nah, hukum 3 Kepler itu juga udah pernah kita bahas sebelumnya tentang hukum 1, 2, 3 Kepler. Sambil ingat lagi aja, aduh pencet. Hukum 3 Kepler itu T1 kuadrat per R1 kubik sama dengan T2 kuadrat per R2 kubik. Di sini T-nya periode, R-nya itu radius atau jarak dari inti ke permukaan atau bisa disebut jari-jari lah ya, jari-jari planet, jari-jari bumi. Nah, terus gimana caranya kita bisa tahu hukum gravitasi Newton itu bisa membuktikan hukum Kepler 3? Kita pakai aja rumus yang tadi, yang Fs itu harus sama dengan gaya gravitasi. Kalau misalnya sebuah objek itu ngitarin objek lain yang lebih besar, Fs-nya harus sama kayak gaya gravitasi. Nah, di sini tinggal masukin Fs-nya itu mv kuadrat r, terus gaya gravitasi udah pada tahu lah ya, konstanta gravitasi kali
massa benda yang besar kali massa benda kecil atau 1m2 per R kuadrat. Nah, dari sini ada yang bisa dicoret. M-nya bisa dicoret. Terus di sini ada W kuadrat R sama dengan GM besar R kubik. Ini langsung jadiin aja ya R kubik karena R dari sini pindah ke sini. Berarti R di sini bisa kita hapus. Nah, udah kayak gini, W-nya kita ubah. Jadi, maaf salah. W-nya kita ubah jadi 2 pi kuadrat per R kubik per T. Maaf. Nah, ini dikuadratkan karena W-nya ini kuadrat. Terus sama dengan di sini GM per R kubik. Nah, karena penuh, kita pindah ke sini mungkin ya. Aduh, maaf. Oke, sekarang di sini kan T-nya kuadrat, ini anggap aja 2 kuadrat, I kuadrat, T kuadrat. T kuadratnya kita pindahin ke atas, GM-nya kita pindahin ke bawah. Berarti di sini kita dapat T kuadrat per R kubik sama dengan 4 ya. Kenapa 4? Karena ini 2-nya dikuadratin. 4 pi kuadrat per GM-nya pindah ke bawah. GM. Nah, di sini udah kelihatan ya, T kuadrat per R kuadrat itu Kepler. Nah, tinggal di sini. Ini bisa kita sebut persamaan mutlak. Kenapa disebutnya persamaan mutlak? Karena di sini ada konstanta gravitasi yang nilainya tuh nggak bisa diubah ya, pasti 6,673 kali 10 minus 11. Terus di sini ada pi yang nilainya kita tahu kalau nggak 22/7 ya 3,14. Nah, kalau 4 di sini itu nggak bisa diganti lagi, nggak bisa 4-nya nanti diganti jadi 3 atau diganti jadi 2. 4 di sini harus 4. Nah, buat masanya, ini kan massa matahari ya, dia M gede. Kenapa bisa dibilang mutlak? Karena massa matahari ya segitu gitu. Kecuali kalau M kecil itu kan massa planet. Nah, kita nggak tahu nih planetnya, entah planet Saturnus, entah planet Pluto, atau planet banyak banget kan planet. Makanya kalau M kecil itu nggak bisa dibilang mutlak, sementara M besar itu bisa dibilang mutlak karena M besar itu menunjukkan massa matahari. Nah, karena nilai di sini udah mutlak, itu tandanya hukum gravitasi Newton itu udah bisa membuktikan bahwa hukum 3 Kepler itu benar. Berarti yang ketiga udah benar kan? Ini 1, 2, 3 udah benar, berarti jawabannya antara A atau E. Antara A atau E. Sekarang tinggal yang keempat kita buktiin teori itu benar atau salah. Hukum gravitasi membuktikan teori Bohr tentang gerak elektron yang mirip dengan gerak planet. Ini nyambungnya ke kimia ya, teori Bohr lah. Ini inti atom, terus di sini ada elektron, kayak gitulah ya kurang lebih. Nah, ini tuh emang kelihatan kayak sistem tata surya ya, kayak ini matahari, terus ini planet. Tapi di pertanyaannya itu, apakah hukum gravitasi itu bisa ngebuktiin hukum Bohr? Jawabannya salah ya. Kenapa salah? Karena hukum Bohr itu nggak make hukum gravitasi, tapi makainya gaya kolom. Gaya kolom tuh gaya kalau ya muatannya plus, kalau ketemu plus dia saling tolak-menolak, kalau muatannya plus ketemu min, dia saling tarik-menarik. Nah, gaya kolom ini yang ngebuat struktur atom tuh kayak gini, sementara ini tuh nggak ada nyambungnya sama sekali gitu dengan hukum gravitasi, dengan gaya sentrifugal, gaya sentripetal, itu kan nggak ada nyambungnya. Makanya yang keempat ini salah. Berarti dari sini kita udah tahu ya jawabannya itu yang 1 betul, 2 betul, 3 betul, berarti jawabannya yang A.
Kalian kalau ada pertanyaan langsung bilang aja ya, soalnya kalau, akunya sendiri bakal lanjut terus ngebahas soalnya. Terus lanjut ke soal yang kedua, masih OSK Astronomi 2016. Soalnya diketahui massa dan radius planet Neptunus masing-masing segini dan segini. Tulis dulu aja ya. Massa planet Neptunus itu 1,024 kali 10 pangkat 26. Radiusnya itu 2,462 kali 10 pangkat 7. Berapa berat? Yang ditanyain berat. Sebuah objek di planet Neptunus jika diketahui masanya di bulan adalah segini, 930 kg. Berarti yang ditanyakan W ya. W pasti udah pada tahu gimana cara nyarinya, M kali G. Nah, terus kita udah tahu nih, perlu kalian tahu juga kalau massa itu dia juga mutlak ya. Jadi misalnya massa kalian tuh 45 kilogram, mau kalian ada di bulan, mau kalian ada di Pluto, mau kalian ada di atas matahari, itu massa kalian bakal tetap 45 kilogram. Nah, nilai yang nggak mutlak atau yang berubah-ubah itu justru W-nya. Kenapa W-nya? Karena dia dipengaruhi percepatan gravitasi di mana tempat itu. Kalau dia di matahari pasti dia bakal lebih berat ya karena percepatan matahari juga pasti jauh sangat lebih berat daripada bumi. Jauh sangat lebih besar daripada bumi. Nah, udah gitu kita tinggal cari, berarti masanya udah diketahui 930, tinggal nyari percepatan gravitasi. Rumus percepatan gravitasi jangan ketukar sama rumus gaya gravitasi. Kalau rumus gaya gravitasi kan konstanta gravitasi kali M1 kali M2 per R kuadrat. Kalau rumus percepatan gravitasi itu G, konstanta gravitasi dikali M per R kuadrat. Nah, udah kayak gini tinggal kita cari berarti. Konstanta gravitasinya kita masukin, kalian kalau bisa ngafalin ya konstanta gravitasinya itu 6,673 kali 10 minus 11 pangkat minus 11 dikali masanya. Masanya ini udah tertera di sini. Aduh kayak nggak muat deh. Bentar. Oke, lanjut dulu aja ya. Teteh udah hubungin Teh Juri ya. Nah, tadi konstanta gravitasi itu 6,673 kali 10 minus 11 dikali masanya, ini tuh udah diketahui. Tinggal masukin aja 1,024 kali 10 pangkat 26 per radiusnya. Radiusnya udah diketahuin juga, jadi tinggal masukin aja. 2,462 kali 10 pangkat 7, jangan lupa dikuadratin. Nah, berhubung OSN, OSK atau lomba-lomba astronomi tuh kita dibolehin bawa kalkulator. Jadi kalau kalian nemu soal kayak gini kan kalau dihitung pakai tangan nggak kelar-kelar gitu kan karena ini angkanya banyak banget. Kalian langsung aja hitung pakai kalkulator. Nah, kebetulan biar gak lama dan pembahasannya bisa cepat, Tata tuh udah hitung pakai kalkulator yang nanti tuh hasilnya jadi 10.484,022. Ini hasilnya. Mungkin kalau dilihat di pilihan jawabannya itu kayak nggak ada gitu kan. Nah, tapi kalau kayak gini kalian jangan bingung karena soal astronomi itu emang jawabannya tuh bakal beda-beda. Mungkin Tata juga kurang tahu ya, mungkin karena komanya terlalu banyak atau angkanya terlalu banyak, jadi pasti ada beda-beda sedikit di bagian koma-koma belakangnya. Nah, kalian cari aja yang mirip-mirip. Di sini ada 10.484, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 huruf sebelum koma. Berarti ini anggap aja ya 0, 0, jadi angkanya tuh segini gitu. Cari yang ada 5 angka, terus depannya 10, 4. Berarti udah tahu ya, berarti jawabannya yang A.
Oke, lanjut. Nah, masih OSK tahun 2016. Di sini ada soal sebuah meteor bergerak dengan kecepatan 0,75 kilometer per second. Di sini V0-nya 0,75 km per second. Langsung ubah ke meter per second. Berarti kali 1000 jadi 750 meter per second. Pada ketinggian 750 meter di atas permukaan bumi. Oh, oke, kecepatannya segini, ketinggiannya pas segini. Berapa kecepatan meteor saat menumbuk bumi bila percepatan gravitasi 9,8? Berarti di sini percepatan gravitasinya 9,8. Nah, ini pakai rumus gimana ya? Gini deh. Ini ada bumi, terus di sini ada meteor nih jatuh. Pasti semakin dekat ke bumi, meteor itu bakal semakin cepat ya. Jadi gerakan meteor ini dipercepat. Nah, kalau kalian udah tahu gini, tinggal pakai rumus GL BB. Rumus GL BB VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat per 2AS. Nah, atau di sini S-nya bisa kita ganti jadi H, ketinggian meteornya. Nah, VT-nya yang kita cari sama dengan V0-nya tadi 750 kuadrat tambah 2 kali 9,8 percepatannya dikali ketinggiannya 750 meter. Nah, ini juga angkanya gede banget ya, 750 kuadrat tuh kalau dihitung pakai tangan pasti lama. Jadi setelah dihitung menggunakan kalkulator, kalian bakal dapat hasil IT itu sama dengan akar 577.200. 5.077 ya. Oke. Nah, udah di akarin, hasilnya itu jadi 759.736965. Nah, 759, di sini koma. Oke. Nah, kalau udah gini, ini kan kepanjangan ya pasti. Nah, di soal tinggal kalian cari yang paling dekat. 759,736965 berarti paling dekat ke 760. Nah, dapat deh hasilnya yang D. Oke, kita bisa lanjut ke soal selanjutnya. Nah, perlu kalian tahu juga ya, kalau di OSN Astronomi itu nanti kalian bakal dapat tabel kayak gini, mungkin di depan atau di belakang lembar soal kali ya, kalian tuh bakal dapat tabel kayak gini. Nah, ini tuh isinya apa ya, kayak info-info gitu, berapa radius, luminositas, jarak, massa, kayak gitu yang bisa kalian pakai. Jadi kalian nanti kalau udah tahu nih mau pakai rumus apa, kalian tinggal masukin aja angka-angka di sini yang ingin kalian masukin ke rumus. Nah, langsung aja ke soalnya. Untuk lepas dari tarikan gravitasi, sebuah benda harus memiliki energi kinetik yang sama besar dengan energi potensial. Terus dulu ya. Energi kinetik sama besar dengan energi potensial gravitasi. Oke, energi potensial gravitasinya. Berapakah kecepatan minimum pesawat luar angkasa untuk lepas dari gravitasi bumi jika diluncurkan dari ISS atau International Space Station yang mengorbit bumi pada ketinggian 414 km? Nih, berarti di sini ada bumi, di sini ada Earth. Nah, di sini ada International Space Station ISS yang orbit bumi pada ketinggian 414 km di atas permukaan bumi.
Nah, oke. Pertama dari sini kita jabarin dulu rumus energi kinetik tengah mv kuadrat. Nah, rumus energi potensial gravitasi juga itu beda sama rumus percepatan atau rumus gayanya. Buat rumus energi potensial gravitasi itu rumusnya G dikali massa dikali M kecil, M besar M kecil per R. Nah, R-nya nggak dikuadratin ya, R-nya R biasa aja. Ini mirip banget sama rumus G gravitasi. Nah, kalau udah kayak gitu, di sini M-nya bisa kita coret. Terus 2-nya bisa kita pindahin ke sini. Jadinya V kuadrat sama dengan 2G M M kecil per R. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal masukin angkanya. Pindah ke sini kali ya. Nah, karena kita sebentar. Nah, karena kita mau nyari kecepatan, berarti ini V sama dengan 2 dikali konstanta gravitasi. Konstanta gravitasi 6,67. Dan bisa 6,67 atau 6,673 itu sama aja ya, tergantung si soalnya minta kita mau pakai yang mana. Dikali di sini itu massa bumi, massa planet bumi 5,97 kali 10 pangkat 24. Nah, dikali lagi. Oke, udah ya. Ini udah dicoret, maaf Pak. Terus dibagi R-nya atau jaraknya. Nah, buat jaraknya, kalian jangan sampai jangan sampai ngira kalau jarak ini tuh jarak yang dipakai karena rumus ini radius itu harus jarak dari objek tersebut ke inti bumi atau ke inti benda apapun. Jadi nggak bisa jaraknya ke permukaan itu nggak dianggap. Jadi kita harus cari dulu radius planet bumi. Nah, kalau udah nemu berarti kita tinggal tulis 6,67 kali 10 minus 11. Oke, kali 10 minus 11. Jangan lupa ditambah sama jarak dari ISS-nya ke permukaan bumi itu 414 karena ini masih kilometer, berarti tambah 414 kali 10 pangkat 3 biar jadi meter, jangan lupa dikuadratin. Nah, karena ini pasti panjang banget ngitungnya, kalian bisa langsung ketik di kalkulator kalian, dan nanti jawaban hasilnya itu 10,828. Nah, tinggal cari yang paling dekat jawabannya kemana. Kalau dari sini, pasti ini ya, yang A. Oke, lanjut. Oke, di sini dijelasin, sebuah satelit mengorbit planet Mars. Ketinggian satelit ini diatur sehingga periode orbitnya sama dengan periode rotasi Mars. Ketinggian satelit tersebut dari permukaan Mars adalah Nah, ini juga sama kayak yang tadi jelasin ya. Ini kan planet Mars. Terus di sini ada satelit. Nah, jelasin ini satelit alam atau satelit buatan. Tapi yang pasti gaya sentrifugalnya itu harus sama dengan gaya gravitasinya. Berarti Fs itu sama dengan Fg. Nah, dari sini itu bisa nanti Fs sama Fg itu kita jabarin lagi sama kayak yang tadi sampai hasilnya kayak gini.
4, mungkin kalian masih ingat ya, ini hampir sama kayak soal tadi, per T kuadrat sama dengan GM per R kubik. Nah, ini persamaannya itu hasil dari penjabaran tadi ya. Di soal tadi udah dijelasin kenapa bisa jadi persamaan ini. Nah, karena kita mau nyari ketinggian satelit tersebut, berarti yang kita cari di sini apa coba? Yang kita cari itu pasti R kan? Radiusnya atau jaraknya. Nah, kita ubah berarti R kubik sama dengan GM kali T kuadrat per 4 pi kuadrat. Nah, kalau kalian udah kayak gini, udah nemu hasilnya, kalian tinggal masukin aja nih data yang ada di sini. Karena di sini nggak ada, maaf, karena di sini tuh nggak ada angka sama sekali ya. Kalau kalian nggak lihat data sini, kalian nggak akan tahu jawabannya berapa. Nah, aduh kayaknya nggak muat deh. Muat-muatin aja ya, nabrak-nabrak. Nah, G-nya di sini dia minta 6,67 kali 10 minus 11 dikali massa planet Mars. Coba kita cari ada nggak massa planet Mars. Oke, nih. Massa planet Mars 6,42 kali 10 pangkat 23. Terus dikali T atau T itu periode ya, periode rotasi Mars. Nah, karena di sini 24 jam 37 menit 22 detik, kalian tuh harus ubah dulu nih satuannya ke detik. Berarti tinggal 24 jam dikali 3.600, terus biar jadi detik 37 menit dikali 60. Dan ya udah 22 detik, nanti ditambahin itu hasilnya bakal jadi 88.642. 88.642 ini kali. Nah, dibagi di sini ada 4 ya. 4 pi, kalian bisa pakai 3,14 aja kuadrat. Nah, kalau udah kayak gini, kalian gunain lagi skill kalkulator dan nanti bakal ketemu jawabannya. Jawabannya itu nggak ada lagi nih di soal jawabannya itu 17.029. 17.029. Nah, kalau kayak gini kalian jangan bingung-bingung. Cari aja jawaban yang paling dekat. Yang paling dekat berarti yang A. Oke. Lanjut ya. Lanjut ke ASK Astronomi 2017 masih. Nah, di sini planet X dengan radius 3.500 km, berarti jari-jari planet itu 3.500 km, dan massa planetnya 2,5 kali 10, ini kayak 10 pangkat 23 deh, 10 pangkat 23 kg. Memiliki sebuah gunung dengan puncak setinggi 300 meter dari permukaan planet tersebut. Seorang astronot berada di puncak gunung tersebut sambil memutar bola yang diikat dengan tali secara vertikal. Jika massa bola sebesar 0,6 kg, tali dianggap tidak bermassa dengan panjang 1 meter, dan tegangan maksimum tali adalah 30 N. Maka bola dapat mencapai kecepatan maksimum sebesar berapa? Oke, berarti di sini, salah. Di sini ada bola. Nah, dia tuh lagi diputer, ini lintasan bolanya. Karena dia diputar, bolanya diputarnya secara vertikal ya, bukan secara horizontal. Nah, untuk tahu nih kecepatan atau maksimum dari bola tersebut, itu pas si bolanya tuh ada di posisi ini. Kenapa ada di posisi ini? Karena di posisi ini tuh bola dapat 2 gaya sekaligus. Yang pertama pasti gaya berat. Yang kedua itu gaya sentrifugal.
Nah, tegangan bolanya itu berarti bisa kita tahu tegangan bolanya itu akan sama dengan, gaya beratnya ditambah gaya, sentrifugalnya. Karena tegangan bola kan arahnya pasti ke sini ya, arahnya ke sini, di sini ada gaya W, arahnya ke atas ada tegangan bola, arahnya ke bawah ada W sama ada Fs. Nah, udah kayak gini tinggal kita masukin. Ini tegangan talinya udah diketahui 30. Buat, F-nya buat W-nya dulu aja, M dikali G ditambah gaya sentrifugal, kita pakai yang mv kuadrat per R. Nah, ini ada yang bisa dicoret ya. Coret, coret. Oke. Sebentar, kalau udah Oke, maaf. Jadi ternyata M di sini tuh nggak bisa dicoret. Maaf. M di sini jangan kita coret dulu aja deh. Nah, karena di sini tuh gaya sentrifugalnya. Oke, di sini kita masukin dulu aja ya. Massa bolanya 0,6 kg dikali gravitasi planet tersebut, percepatan gravitasi planet tersebut ditambah di sini. Oke, maaf. Oke, maaf, kebalik. Ya, oke. Kita ngerjain dulu ya, biar gampang. Nah, di sini 0,6 dikali V kuadrat, karena kita nggak tahu V-nya berapa, per R, atau panjang talinya. Panjang talinya 1 meter. Nah, terus di sini massa bolanya juga 0,6 dan percepatan gravitasi planet tersebut. Biar kita tahu berapa percepatan gravitasi di planet tersebut, kita hitung dulu pakai rumus tadi. Rumus percepatan gravitasi Gm R kuadrat. Nah, tinggal kita masukin G-nya 6,67 kali 10 minus 11. M-nya itu massa planetnya 2,5 kali 10 pangkat 23. Lalu dibagi sama radius. Di sini tuh radiusnya 3.500 km. Dan puncak gunungnya itu 300 meter. Berarti kita tambahin ya, jangan lupa ditambahin. Di sini 3.500 langsung diubah ke meter ditambah 300, berarti jadi 3.500.300. Nah, kalau udah kayak gini, kalian hitung-hitung lagi pakai kalkulator. Hasilnya nanti jadi 1,361. Nah, kalau kayak gini, masukin lagi G-nya ke sini. 0,6 kali 1,361 tambah 0,6 pi kuadrat. Ini harusnya per 1 ya, cuma karena per 1 nggak mengubah apapun, jadi kita hilangin aja. Oke, kalau udah kayak gitu, 0,6 dikali 1,361 itu jadinya 0,816 ditambah 0,6 pi kuadrat. Di sini jangan lupa sama dengan 30 tadi. Nah, setelah 30 dikurangi, ini pasti kalau pindah ke sini jadi kurang ya. Setelah 30 dikurangi 0,8166, itu hasilnya jadi 29,1834. 1834 sama dengan 0,6 V kuadrat. Berarti di sini gini aja deh.
dibagi 0,6 diakarin itu bakal sama dengan V. Nah, kalau udah kayak gini, bisa langsung kalian hitung nanti hasilnya jadi 6,9741666 kesana kesana kesana. Nanti kalian tinggal cari yang paling mirip. Berarti yang paling mirip yang C ya, 6,97. Nah, meter per second. Jadi kecepatan maksimumnya 6,97 meter per second.